Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas satu konsep yang menarik dalam dunia matematika, yaitu kode Redt-Muller. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi dasar teori pengkodean aljabar yang mendasari kode Redt-Muller. Kode Redt-Muller sendiri tidak hanya menjadi bagian integral dari teori pengkodean di dalam aljabar, tetapi juga memiliki peran yang krusial dalam pengembangan sistem informasi. Kode ini telah menjadi landasan untuk banyak teknologi pengkodean yang digunakan dalam komunikasi digital, penyimpanan data, dan transmisi informasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dalam kode Redt-Muller, kita akan dapat melihat bagaimana matematika memberikan fondasi yang kokoh untuk pengembangan sistem informasi yang handal dan efisien. Baiklah, mari kita bersama-sama mengeksplorasi bagaimana kode Redt-Muller dalam teori pengkodean. Baiklah, sebelum membahas lebih jauh mengenai kode Redt-Muller, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dian Kartikasari dengan NIM 200312614124 dan saya sendiri Vina Maulida Junia dengan NIM 200312614098. Kemudian presentasi ini akan berisi pengantar, definisi, proposisi, dan contoh-contoh soal mengenai kode Redt-Muller. Sebagai pengantar, kode Redt-Muller adalah salah satu kode tertua dan telah diterapkan secara luas. Kode Redt-Muller dikenalkan oleh Irving S. Reed dan David M. Muller pada tahun 1954. Kode ini sering digunakan untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dalam transmisi data, terutama dalam komunikasi digital dan penyimpanan data. Lalu pada tahun 1972, kode Redt-Muller ini digunakan oleh Mariner 9 untuk mengirimkan gambar hitam putih dari Mars ke bumi. Kode Redt-Muller juga memiliki suatu dekode khusus yang disebut sebagai Reed decoding. Selain itu, juga terdapat generalisasi ke lapangan non-biner. Terdapat definisi untuk setiap bilangan bulat M dan setiap bilangan bulat R yang memenuhi R lebih besar dari sama dengan 0 dan R kurang dari sama dengan M, kode Redt-Muller orde ke R itu dinotasikan sebagai berikut, yang merupakan suatu kode biner dengan parameter seperti ini. Pada video pembahasan kali ini akan lebih dijelaskan tentang kode Redt-Muller orde pertama. Ada definisi 1, kode Redt-Muller orde pertama adalah kode biner yang didefinisikan untuk semua bilangan bulat M lebih besar dari sama dengan 1 secara rekursif sebagai berikut. R11 ini merupakan himpunan vektor biner dengan panjang 2. Ini. Kemudian yang kedua, untuk M lebih besar dari sama dengan 1, itu didefinisikan sebagai gabungan dari himpunan vektor U dan himpunan vektor U plus 1, di mana U itu adalah elemen dari R1M. Sebagai contoh, bagaimana kode biner untuk R12? Jadi kalau R11 itu diketahui sebagai berikut, maka R12 itu sama dengan R1, 1 plus 1, yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi untuk U sama dengan 00, di mana U itu adalah elemen dari R11, maka diperoleh sebagai berikut. Kemudian untuk U sama dengan 01 diperoleh juga sebagai berikut. Lalu untuk U sama dengan 10 diperoleh seperti ini, dan untuk U sama dengan 11 diperoleh seperti ini. Sehingga kode biner untuk R12 itu merupakan gabungan dari himpunan vektor UU dan vektor U plus 1. Diperoleh seperti ini, R12 terdapat proposisi, jadi untuk M lebih besar dari sama dengan 1, kode Redt-Muller R1M itu adalah suatu kode linear biner dengan parameter sebagai berikut, di mana setiap kata kode kecuali 0 dan 1 itu memiliki bobot 2 pangkat N-1.
Selanjutnya terdapat proposisi. Yang pertama, matriks pembangun R11 adalah matriks G1 di mana bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua, jika Gm adalah matriks pembangun untuk R1M, maka matriks pembangun untuk R1M+1 adalah matriks Gm+1, di mana bentuknya seperti ini. Jadi di sini adalah Gm, kemudian di sini juga Gm, dan baris terakhirnya itu adalah 0 dan 1. Sebagai contoh, di sini kita akan menentukan matriks pembangun untuk R12. Kita bisa menggunakan matriks pembangun dari R11 untuk bisa menentukan matriks pembangun dari R12. Jadi kalau R11 kodenya sebagai berikut, lalu kita ubah ke bentuk matriks, dan kita lakukan juga operasi baris elemental, kita peroleh hasil matriksnya sebagai berikut. Kemudian kita peroleh ini baris ketiga dan keempat itu entry-nya semuanya 0. Maka untuk matriks pembangunnya itu adalah matriks G1 dengan entry-nya sebagai berikut. Nah, berdasarkan proposisi sebelumnya, dengan menggunakan matriks G1 ini, kita bisa menentukan matriks pembangun dari R12 dengan bentuk sebagai berikut. Matriks G2-nya adalah entry yang ini, itu matriks G1, dan baris terakhirnya itu entry-nya 0. Ini juga matriks G1 dengan entry terakhirnya itu adalah, entry di baris terakhir itu adalah 1. Jadi matriks pembangun dari R12 adalah sebagai berikut. Seperti contoh sebelumnya, di sini kita akan menentukan matriks pembangun untuk R13. Sebelumnya kita bisa menggunakan matriks pembangun dari R12 untuk menentukan matriks pembangun dari R13. Jadi dari contoh sebelumnya tadi kita sudah peroleh matriks pembangun dari R12 dengan bentuk matriks G2 sebagai berikut. Sehingga berdasarkan proposisi sebelumnya, kita bisa menggunakan matriks G2 ini untuk membentuk matriks pembangun dari R13. Dengan bentuknya itu sebagai berikut. Di sini adalah matriks G2 dengan baris terakhirnya itu adalah entry-nya 0, dan entry ini adalah matriks G2 juga dengan baris terakhirnya itu entry-nya adalah 1. Selanjutnya terdapat proposisi, jadi kode dual R1M perp itu ekuivalen dengan kode Hamming biner yang diperluas. Nah, Ham M2 dengan ada barnya itu merupakan kode yang diperoleh dari Ham M2 dengan menambahkan suatu koordinat uji paritas. Kemudian ada definisi 8, yaitu definisi pertama ada kode Redmuller ordeka 0 atau Redmuller 0,m untuk suatu m yang lebih besar dari sama dengan 0 didefinisikan sebagai kode repetisi atau perulangan 01 dengan panjang 2 pangkat m. Kemudian untuk kode Redmuller orde pertama atau Redmuller 1,m untuk suatu m lebih besar dari sama dengan 1 akan didefinisikan sebagai Redmuller 1,1 atas lapangan 2 pangkat 2 di mana kode tersebut berisi kata kode 00, 01, 10 dan 11. Kemudian bagian B untuk m yang lebih besar dari sama dengan 1, Redmuller 1,m plus 1 yang berisi kata kode U, dengan U anggota dari Redmuller 1,m digabungkan dengan U, plus 1 dengan suatu U anggota Redmuller 1,m. Kemudian definisi bagian 3, yaitu untuk setiap R lebih besar dari sama dengan 2, suatu kode Redmuller orde ke R
atau yang dinamakan dengan Redmuller R, M itu secara rekursif dapat kita definisikan untuk suatu M yang lebih besar dari sama dengan R-1 sebagai Redmuller R, M plus 1 itu ada 2. Jika M-nya sama dengan R-1, maka dia itu adalah anggota dari lapangan 2 pangkat 2 pangkat R. Namun jika M-nya lebih besar dari R-1, maka dia itu berisi suatu kata kode U, U plus P, di mana U-nya itu anggota dari Redmuller R, M, dan V itu merupakan anggota Redmuller R-1, M. Kemudian, berdasarkan beberapa proposisi dan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, kita akan membahas contoh soal lainnya. Sini contoh soal 9 kita akan membahas mengenai bagaimana kode biner untuk kode Redmuller 1,3. Soal ini didapatkan dari soal 6.10 di buku panduan. Nah, untuk membangun kode biner Redmuller 1,3, kita membutuhkan kode biner Redmuller 1,2. Hal ini telah dijelaskan di contoh soal sebelumnya. Kode Redmuller 1,2 sendiri berisi kode dengan kata kode 0000, 0011, 0101, 0110, 1010, 1001, 1111, dan 1100. Maka untuk Redmuller 1,3 itu kita dapat membangunnya dari Redmuller 1,2 plus 1, di mana U, itu dengan U anggota Redmuller 1,2 dan U, plus 1 dengan U-nya itu anggota Redmuller 1,2. Nah, pertama kita lihat untuk U0000 seperti di kata kode ini, kita lihat ini U-nya. Nah, untuk membangun U, itu dengan menggandakan kata kode U yang di sini, ini menjadi 00000000. Nah, untuk 0011 U, U-nya juga sama 0011 0011. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk yang U, U plus 1 ini dengan kita menduplikasi kata kode U-nya di awal dan ditambahkan dengan U plus 1. Seperti ini, misalkan 0000 di depannya menjadi 0000. Kemudian jika ditambahkan 1 itu menjadi 1111, sehingga kata kodenya itu menjadi 00001111. Nah, berikutnya untuk yang 0011, yang U-nya tetap menjadi 0011, kemudian yang U plus 1-nya berarti ini kita tambahkan 1 menjadi 1, dan 0 berikutnya menjadi 1, kemudian 1 nih ditambahkan 1 menjadi 2, tapi karena kita berada di lapangan F2, maka 2 itu dimodulkan dengan 2 hasilnya 0, sehingga menjadi 00. Begitupun seterusnya untuk yang U, U plus 1 untuk kata kode yang 0101, 0110, 1010, 1001, 1100, 1111 juga begitu. Sehingga kode biner untuk kode Redmuller 1,3 itu merupakan gabungan dari semua himpunan U, U dan U, U plus 1. Nah, U, U-nya sendiri berisi yang ini, sedangkan U, U plus 1-nya berisi yang ini. Jadi semua yang ada di sini itu merupakan kode Redmuller 1,3. Kemudian untuk contoh soal berikutnya yaitu contoh soal 10 mengenai apa dimensi dari kode Redmuller R, M. Nah, untuk kasus pertama yaitu untuk R sama dengan M, yaitu Redmuller M, M. Untuk seluruh ruang kita mempunyai dimensinya yaitu 2 pangkat M, dan untuk kasus kedua yaitu Redmuller 0, M atau Redmuller orde ke 0, kita mempunyai dimensi 2 pangkat M. Nah, kode Redmuller dengan orde 0 ini sendiri merupakan kode repetisi. Nah, kita itu tujuannya untuk membuktikan apakah dimensi sebenarnya adalah berdasarkan teorema binomial. Nah, pertama kita akan membuktikan untuk kasus M sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Nah, untuk Redmuller 0,1 itu adalah kode perulangan dengan panjang 2 dan dimensinya 1. Dimensi 1 itu kita dapatkan dari ini, kombinasi 1, 0, yaitu 1. Kemudian untuk kasus di mana
M-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 1, ini bisa kita dapatkan berdasarkan kombinasi 1, 0 ditambahkan dengan kombinasi 1, 1. Sehingga kita dapatkan dimensinya yaitu 2. Nah, Redmuller 1,1 ini adalah kode perulangan dengan panjang 2 dan dimensi 2 atas lapangan F2 maka 2. Dengan induksi di M, maka kita terbukti benar untuk M sama dengan 1 dan R kurang dari sama dengan 1. Kemudian akan kita asumsikan benar untuk M-1, yaitu kombinasi M-1 0 ditambah kombinasi M-1 1 dan seterusnya sampai kombinasi M-1 R dengan R-nya itu kurang dari sama dengan M-1. Nah, berikutnya kita perlu mencatat bahwa Redmuller R, M dengan U, U plus P dengan U-nya anggota dari Redmuller R, M-1 dan P-nya anggota dari Redmuller R-1, M-1. Sehingga untuk Redmuller R, M mempunyai dimensi dari penjumlahan R, M-1 dan R-1, M-1. Sehingga di sini kita punya kombinasi M-1 0 ditambah sedemikian sehingga kombinasi M-1 R dan dijumlahkan juga dari yang Redmuller R-1 M-1 ini, yaitu M-1 0 ditambah seterusnya sampai M-1 kombinasi R. Nah, berdasarkan itu kita mempunyai seperti ini. M-1 0 ditambah seterusnya sampai M-1 kombinasi R, seterusnya ditambah M-1 0 ditambah seterusnya sampai M-1 R. Nah, ini kan dua hal yang sama nih, tapi didapatkan dari yang berbeda. Nah, dengan menggunakan bahwa M-1 kombinasi I-1 ditambah M-1 kombinasi I itu sama dengan M kombinasi I, maka hal-hal di atas ini dapat kita simpulkan sebagai berikut. Sehingga terbukti benar bahwa dimensi dari kode Redmuller dengan R, M itu adalah binomial teorema dengan M kombinasi 0 ditambah M kombinasi 1 ditambah seterusnya sampai M kombinasi R. Dan berikutnya kita mempunyai contoh soal 11, yaitu untuk R lebih besar dari sama dengan 0 dan R kurang dari sama dengan M, akan dibuktikan bahwa Redmuller R, M perpendikular sama dengan Redmuller M-1 min R, M. Ini didapat dari soal 6.12 di buku. Nah, kita akan membuktikannya dengan pembuktian menggunakan induksi di M. Untuk langkah basisnya, pertama, untuk M sama dengan 1 dan R sama dengan 0, Redmuller 0,1 perpendikular ini sama dengan Redmuller 0,1. Ini merupakan kode perulangan dengan panjang 2 yang adalah self dual karena dia sama dengan dirinya sendiri. Maka untuk Redmuller M sama dengan 1 dan R sama dengan 0 itu terbukti benar. Kemudian untuk R sama dengan 1 dan M sama dengan 1, Redmuller 1,1 perpendikular itu sama dengan Redmuller min 1,1 yang merupakan dual untuk keseluruhan ruang yang adalah ruang kosong, itu kita asumsikan benar. Nah, min 1,1 ini karena kita bekerja atas lapangan F2 itu sama artinya dengan 1,1 karena min 1 itu setara dengan 1 kalau kita bekerja di lapangan F2. Nah, tujuan kita itu akan membuktikan benar bahwa Redmuller R, M perpendikular itu sama dengan Redmuller M-1 min R, M. Kemudian untuk di langkah induksinya, karena ini berupa notasi sama dengan, maka kita harus membuktikannya dua arah, yaitu kita akan membuktikan Redmuller R, M perpendikular itu adalah subset dari Redmuller M-1 min R, M, begitupun sebaliknya. Yang pertama ini kita akan membuktikan bahwa Redmuller M-1 min R, M itu merupakan subset dari Redmuller R, M perpendikular. Nah, kita tahu sendiri bahwa Redmuller R, M itu adalah suatu kode Redmuller dengan kata kode yang berisi A, plus B, anggota Redmuller R, M-1 dengan B anggota Redmuller R-1, M-1. Nah, kita ambil untuk yang ini.
A, A plus B, yaitu anggota Redmuller M-1. Maka kita dapatkan anggota A itu merupakan anggota dari Redmuller M-R-1, M-1, dan B itu merupakan anggota dari Redmuller M-R-2, M-1. Kemudian kita misalkan U, U plus P itu anggota Redmuller R, M. Maka U-nya itu anggota Redmuller R, M-1 dan U plus P-nya itu anggota Redmuller R-1, M-1. Nah, kita ambil yang U plus P-nya ini, maka kita pecah menjadi dua, yaitu U-nya anggota Redmuller M-1 dan P-nya anggota dari Redmuller R-1, M-1. Sehingga jika kode tersebut perpendikular, maka dot produknya akan sama dengan 0. Nah, berikutnya untuk pembuktian bahwa dot produknya sama dengan 0 dapat kita lihat di slide ini, yaitu suatu kata kode dengan anggota A, A plus B di dot produkkan dengan suatu kata kode dengan anggota U, U plus P itu akan sama dengan 0. Dengan manipulasi aljabar akan kita dapatkan baris berikut. Nah, untuk A dot U-nya itu kita misalkan sama dengan 0. Nah, dengan A itu anggota Redmuller ini, itu akan sama dengan Redmuller yang perpendikular dengan R-1, M-1 perpendikular. U-nya itu ini. Begitu juga dengan A dot V dan B dot U. Nah, untuk B dot V itu kita dapatkan seperti ini. Dengan V-nya itu anggota Redmuller R-1, M-1, yaitu subset dari Redmuller R, M perpendikular. Nah, kemudian untuk pembuktian dari sebaliknya, yaitu kita akan membuktikan Redmuller R, M perpendikular itu adalah subset dari Redmuller M-1, M-1. Nah, ini akan dibuktikan dengan dimensi bahwa Redmuller R, M perpendikular ini akan sama dengan dimensi Redmuller R-1, M-1. Nah, langkah pertama kita tahu dimensi dari Redmuller R, M itu adalah 2 pangkat M, sedangkan dimensi dari ini kita dapatkan dari binomial theorem. Seperti ini. Nah, dikurangkan kan akan kita dapatkan kode yang seperti ini. Nah, kemudian dengan beberapa manipulasi aljabar, ini akan sama dengan ini, di bawah ini, dan sehingga ini tuh merupakan kode Redmuller M-1, M. Nah, sehingga ini terbukti benar. Karena kedua arah sudah terbukti benar, maka kita dapat simpulkan benar bahwa Redmuller R, M perpendikular itu sama dengan Redmuller M-1 min R, M untuk suatu R di antara 0 dan M. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai kode Redmuller dalam teori pengkodean. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.